Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna, yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai dijadikan tintanya, batang dan ranting dijadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini dijadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Hadirin sekalian, yang paling penting dan paling bernilai bagi manusia, siapa saja manusianya, baik yang di kota maupun yang di desa, baik yang di rumah yang besar maupun yang kecil, baik yang berjalan kaki ataupun berkendaraan, manusia yang ingin bahagia, yang ingin selamat, ingin sukses, baik di dunia maupun di akhirat, syaratnya adalah agama sempurna. Hadirin sekalian, agama sempurna ini adalah satu perkara yang mudah kalau mencontoh caranya begini Nabi SAW. Kenapa hari ini banyak manusia yang gak bahagia? Kenapa hari ini banyak manusia yang bermasalah? Kenapa hari ini banyak manusia yang susah? Ya, karena persoalan agama, bukan karena hartanya kurang banyak, bukan karena panennya kurang banyak, bukan karena mobilnya kurang banyak, bukan karena perhiasannya kurang banyak, bukan karena gelangnya kurang banyak, bukan karena kurang banyak ke salon. Hadirin sekalian, tetapi karena kurang banyaknya amalan. Hadirin sekalian, setiap orang yang berumah tangga kepengennya rumah tangganya itu bahagia, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah, abid-abidah. Kalau mati mengucap la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Itu adalah cita-cita orang yang normal, hadirin. Jadi kalau ada orang yang nggak normal, ya nggak begitu cita-citanya. Hadirin sekalian, setiap manusia ketika dia menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia akhirat, semuanya hadirin sekalian berlomba-lomba dalam keadaan sibuk. Maka manusia ini sesungguhnya semuanya sibuk. Yang di udara sibuk, yang di darat sibuk, yang di laut sibuk, hadirin. Bahkan yang di kuburan sibuk, hadirin. Jangan salah-salah, jangan sangka kalau kita mati terus masalah selesai. Tidak, hadirin sekalian. Masalah selesai itu kalau kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sana akan jadi raja selama-lamanya, muda selama-lamanya, tampan selama-lamanya, cantik selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Hadirin sekalian, di dunia ini semuanya sifatnya sementara, nggak ada yang abadi. Kalau ada orang mendapat sesuatu yang sesuai dengan nafsunya, kemudian dia bahagia, misalnya dapat hadiah mobil terbaru, harganya 8,5 miliar misalnya, bahagia, wah Allah bahagia, wah senyum, gembira, ya. Itu berapa lama? Nggak akan lama, hadirin. Anggaplah sehari semalam dia ketawa terus, senyum terus, tetangganya sampai bingung. Ibu kenapa bu? Kok senyum terus dari pagi sampai pagi? Bukan karena salah urat bu? Enggak, habis dapat hadiah mobil, harganya mahal lu, 8,5 miliar. Paling satu hari satu malam udah hebat bisa ketemu senyum terus bu.
Nggak mungkin ada orang bahagia saking bahagianya 1 tahun senyum terus. Ibu kenapa senyum 1 tahun nggak berhenti? Habis sih suami habis belikan giwang, untuk dibeliin gelang lagi. Berapa kilo Bu? Adalah 50 kilo. Bapak Ibu sekalian, nggak ada orang yang kemudian saking bahagianya itu sampai ketawa senyum 1 tahun. Nggak ada, belum ketemu. Paling sebentar doang, 1 jam 2 jam sudah, hadirin sekalian. Karena begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia beserta isinya, semuanya sementara, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Hadirin sekalian, kita merasa oh ini rumah saya. Rumah kamu? Iya. Buktinya apa? Nih sertifikatnya nama saya. Bukan, itu bukan punya kamu. Itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu cuma dititipin sebentar untuk nyicip-nyicip, bukan untuk memiliki. Buktinya ada orang yang sudah punya rumah sertifikat atas nama dia. Ya, semua atas nama dia, tapi nggak lama rumahnya terjual. Hari ini sekalian. Karena butuh ini, butuh itu, rumah dijual. Maka sementara kita ini cuma punya hak makai, bukan hak milik, Bapak Ibu sekalian. Kita punya suami, suami cuma punya hak makai, bukan hak milik. Istri juga begitu, mobil juga begitu, semuanya hadirin sekalian yang di dunia ini sementara, hanya titipan. Maka bagaimana agar kemudian kita bisa mendapatkan selama-lamanya? Maka hadirin sekalian, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita. Apa yang didapat Rasulullah itu dikirim ke akhirat, dikirim ke kampung akhirat. Orang-orang nih sebentar lagi lebaran, orang sudah siap-siap mudik. Orang kalau mudik, hadirin, itu sudah nabung 1 tahun nabung, celengan untuk mudik, untuk nyewa mobil, biar kelihatan pulang kampung sukses. Ya, kalau emas nggak ada, paksalah besi-besi disepuh seperti kuning. Hadirin sekalian, persiapannya ada, baju-baju baru harus beli baru. Walaupun kredit harus baru. Persiapan untuk ngasih oleh-oleh di kampung banyak. Hadirin sekalian, ketika pulang kampung, karena persiapannya banyak, bagus, itu bahagia, mulia, di kampung mulia. Wah ibu, perasaan tiap tahun pulang kampung mobilnya gonta-ganti terus ya. Ya alhamdulillah, ini titipan Allah. Waduh Bu, gelangnya besar amat. Iya suami saya itu sayang banget sama saya. Apa mau saya dikasih. Hadirin sekalian, setiap orang datang dikasih hadiah. Nih untuk ibu ya, ini untuk adik ya. Semua orang akan memuliakan kita karena persiapannya banyak, bekalnya banyak. Tapi kalau pulang kampung, modal nekat, bekal nggak ada, itu Masya Allah. Pulang kampung Masya Allah, orang repot dengan kita. Datang ke rumah saudara, waduh katanya ini datang lagi orang. Pasti ini sudahlah kita jadi repot ini. Mobil kita dipakainya, rumah kita ditumpangi, makanan dulu banyak dia ngabisin. Sudah tuh dia nggak ngasih apa-apa. Kata anak-anak kecil juga, yuk kita saliman lebaran sama saudara yang baru datang. Oh nggak usah kali itu mah. Kenapa? Nggak ada. Kita datang cuma dimarah-marahin doang. Dinasehat-nasehatin. Enakan tetangga sebelah tuh pulangnya Masya Allah. Kita belum saliman udah dikasih kita warna merah lagi. Masya Allah. Hadirin sekalian, karena persiapannya matang. Nah begitu juga hadirin sekalian, dunia ini bukan tempat tinggal kita, ini tempat meninggal. Dunia ini sesungguhnya wallahi tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya di surga selama-lamanya. Ibu-ibu siap-siap jadi ratu selama-lamanya. Bapak-bapak siap-siap jadi raja selama-lamanya. Modalnya apa? Modalnya agama sempurna. Apa itu agama sempurna? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya. Yakin sebenar-benarnya bahwasanya manfaat dan mudarat hanya dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Mata bisa melihat karena Allah, mulut bisa bicara karena Allah, telinga bisa mendengar karena Allah, tangan bisa menggenggam karena Allah, kaki bisa berdiri dan berlari karena Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buktinya apa? Ada orang punya mata, Bu, nggak bisa ngelihat. Ada.
Ada punya telinga nggak bisa mendengar, banyak. Ada yang punya tangan tapi nggak bisa memegang, iya ada. Ada juga yang punya kaki nggak bisa berdiri, apalagi berlari. Karena kaki bisa berdiri berlari karena Allah. Mulut bisa bicara karena Allah. Telinga bisa mendengar karena Allah. Mata bisa melihat karena Allah. Hadirin sekalian, maka untuk hadirnya keyakinan yang sempurna ini harus ada usaha. Nggak bisa nggak ada usaha. Bukan karena keturunan, wah saya mau udah aman, saya iman sempurna. Kenapa? Istri saya ustaz, di mana tempat di undang-undang. Nggak ada urusan, hadirin. Jangankan istri ustaz, istri Nabi sekalipun, hadirin. Ada tuh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Nabi hari-hari bersama Nabi, masya Allah, nggak dapat hidayah. Ada paman Nabi, paman kesayangan Nabi Abu Talib, masya Allah, Rasulullah setiap hari mendakwahinya. Tiap hari, tiap waktu datang menyampaikan, wahai pamanku, ucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kamu akan berjaya. Saya bisa memberikan syafaat kepadamu, wahai pamanku, ucaplah. Pamannya ini tahu, Abu Talib ini tahu Rasulullah ini dari kecil sama Abu Talib. Orangnya baik, tahu Rasulullah itu baik, jujur, tahu Abu Talib. Hadirin sekalian, tetapi bisik-bisik tetangga ketika sakaratul maut menjemput, Rasulullah masih mendakwahi paman kesayangan Abu Talib untuk mengucapkan kalimat. Tapi saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, teman-temannya itu selalu ngebisikin, Abu Talib, jangan kamu ucap kalimat, bahaya kamu. Karena kamu ketika sehat, ketika kuat, kamu gak mau mengucap kalimat itu kan. Kalau kamu sampai mengucapkan kalimat sekarang ketika sakaratul maut, bahaya kamu. Kamu ini tokoh masyarakat. Masyarakat akan nggak lagi menokohkan kamu. Kamu dimuliakan masyarakat, kamu tidak akan dimuliakan lagi. Bayangkan nanti hancur nama kamu, Abu Talib. Jadi menurut kami nggak usah diucapkan tuh kalimat kepalangan. Kamu lagi sehat aja nggak mau, masa pas mau mati kamu mau mengucap? Nanti kamu dituduh orang kalau kamu mengucapkan kalimat karena kamu takut mati. Bahaya, Abu Talib. Ini berpengaruh omong-omongan. Sehingga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya prerogatif memberikan hidayah, itu nggak ngasih hidayah kepada Abu Talib. Walaupun Rasulullah sangat ingin, sangat mau, hadirin sekalian, karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, Rasulullah SAW punya paman, Sayyidina Hamzah, paman kesayangannya juga, paman seusia, waktu kecil sering main sama-sama, sehingga Rasulullah begitu dekat dengan Sayyidina Hamzah. Lagi perang dibunuh oleh seorang budak. Hadirin sekalian, Rasulullah begitu sedih, terpukul, paman kesayangannya dibunuh dalam perang. Lalu budak ini sering kelihatan dengan Rasulullah, dan Rasulullah katakan, ayo Absi, tolong kamu kalau ada saya agak minggir dikit, jangan kelihatan saya. Saya kalau memandang kamu jadi teringat paman kandung saya itu, sedih rasanya. Bukan Rasulullah dendam, tidak. Tapi hadirin sekalian, turut-turut budak ini mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan hidayah. Karena hidayah ini kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, hidayah ini, iman yang sempurna nggak bisa datang tiba-tiba, nggak bisa datang karena keturunan, tapi harus ada usaha, harus ada mujahadah. Salah satu usahanya adalah kita fi sabilillah. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW ketika berdakwah, maka datang kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ketika itu belum Islam, budak masih. Dilihatnya Bilal ini sedang kerja, karena budak kerjanya 24 jam kurang lebih, disiksa. Biasa, dicambuk, dipukul, dijemur, ditindih batu, itu biasa langganan. Istirahat dikit, dimarahin, suruh kerja lagi, suruh kerja lagi, suruh kerja lagi. Hadirin sekalian, kelelahan. Nah pas dia ngiling gandum, ya Rasulullah datang tuh. Rasulullah tegur Bilal, wahai Bilal, kayaknya kamu nih perlu istirahat. Ah enggak Muhammad, makasih, enggak apa-apa. Enggak, udah kamu istirahat aja, saya lagi cari keringat nih, kalau bahasa kita nih. Lagi cari keringat, kebetulan nih lewat, dia nemuin kamu, liatin kamu nih. Udah kamu duduk aja istirahat, biar saya nih, ya biar saya nih.
Digiling gandumnya, Masya Allah. Bilal ngelihat Rasulullah giling gandum, kok mudah amat ya. Hai Muhammad, kok kamu giling gandum kayak ringan amat itu? Emang kamu apa, baca apa? Saya baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca. Nah biasanya Bilal kalau giling gandum baca Tuhan-Tuhan sesembahannya. Maka hadirin sekalian, terus hari-hari di ikrob, di khidmat. Bilal kemudian merasa berutang budi dengan Rasulullah. Ini orang mulia, terpandang dari suku yang mulia, tokoh masyarakat, kok mau yang giling-giling gandum bantuin saya ya. Bilal bisa istirahat, bisa tidur. Maka setelah bangun, Bilal katakan, wahai Muhammad, apa yang saya bisa buat untuk kamu? Karena rasa berterima kasih yang luar biasa. Maka Rasulullah sampaikan, kalau begitu kamu ucapkan kalimat agar hidup kamu berjaya dunia akhirat, agar kamu bahagia dunia akhirat, agar kamu selamat dunia akhirat. Kamu ucapkan kalimat. Ketika itu kemudian singkat cerita, Bilal mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai beberapa kali. Maka ketika itu Bilal merasakan ketenangan yang luar biasa, merasakan kelapangan yang luar biasa, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka kemudian hadirin sekalian, tuannya pun makin lama makin tahu. Allah Subhanahu wa taala uji imannya Bilal. Jadi hadirin sekalian, ketika kita mengaku beriman, Allah pasti akan uji kita. Jadi Bilal diuji Allah Subhanahu wa taala melalui tuannya. Tuannya tanya kepada Bilal, "Hai Bilal, kamu roman-romannya sepertinya kamu ini sudah pindah agama nih kayaknya nih. Kamu ini sepertinya sudah ikut-ikutan agama Nabi yang baru ya? Hah? Kamu jangan-jangan sudah menjadi Islam? Hei Bilal, saya ingatkan kamu ya. Kamu tuh budak. Kamu segera tinggalkan Islam, kembali kepada agama nenek moyang kita. Kalau sampai kamu tidak mau, bahaya kamu Bilal. Cepat kamu tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan, sudahlah kami merdekakan. Tapi kalau kamu tidak mau, kami akan siksa, kami akan bunuh kamu Bilal." Ujian iman datang Bapak Ibu sekalian. Bilal paham, imannya kuat, yakin manfaat dan mudarat hanya dari Allah. Tuannya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tuannya tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Yang bisa memberikan manfaat mudarat adalah Allah. Yang bisa menghidupkan dan mematikan Allah. Yang membuat seseorang tertawa dan menangis Allah. Yang membuat seseorang jadi kaya dan kemudian miskin Allah. Yang memberikan kerajaan kepada siapa dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa beri Allah. Jadi hadirin sekalian, iman ini punya iman yang kuat. Kenapa? Karena hari-hari bicara kebesaran Allah. Hari-hari mendengar kebesaran Allah. Hari-hari melihat apa saja dihubungkan dengan Allah. Hadirin sekalian, hubungan dengan Allah 24 jam. Sinyalnya kuat. Maka kemudian ketika dicoba, paham Bilal, maka hanya berharap kepada Allah. Maka hadirin sekalian, Bilal tak tergoda tawaran merdeka. Padahal budak itu cuma satu keinginannya, ingin merdeka. Apapun yang ditawarkan tuannya untuk merdeka, biasanya budak nggak pakai pikir-pikir. Hadirin sekalian, bahkan Nafsi yang membunuh pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah. Kenapa membunuh Hamzah? Karena ditawari kemerdekaan. Bilal hadirin sekalian tidak tergoda karena imannya kuat. Maka kemudian tuannya menyiksanya, berganti-gantian, dicambuk. Hadirin sekalian, darah tumpah. Nggak puas diganti yang lain, dicambuk. Nggak puas diganti yang lain, cambuk terus. Nggak puas dijemur di tengah hari panas, ditindih batu besar dadanya hadirin. Tanah tumpah, matahari membakar sekujur tubuh Sayyidina Bilal. Diminta tinggalkan itu agama, maka Bilal katakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang satu, Allah yang satu. Hadirin sekalian, ketika orang tanya Bilal radhiyallahu, "Hai Bilal, kapan saat-saat kamu paling bahagia? Apakah ketika kamu mempersunting wanita tercantik di zaman itu? Apakah ketika kamu diangkat sebagai gubernur tanpa kampanye, tanpa debat? Kapan Bilal?" Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu katakan, "Sesungguhnya saat-saat paling bahagia dalam hidup saya bukan ketika saya menjadi gubernur, bukan ketika saya menikahi wanita tercantik, tetapi ketika Tuhan saya telah menyiksa saya bertubi-tubi,
Bahkan kemudian saya dijemur di tengah hari panas, batu besar ditindihkan ke badan saya, matahari membakar sekujur tubuh saya, darah saya pun tumpah. Ketika itu Tuhan saya mengiming-imingi saya untuk dimerdekakan, maka kemudian saya katakan ahadun ahad. Ketika itulah saat-saat paling bahagia dalam hidup saya. Maka hadirin sekalian, Masya Allah, hari ini kita mencari kebahagiaan kepada kebendaan. Ada orang yang yakin dengan terkenal dia bahagia, maka hari-hari pikirnya bagaimana terkenal, kerjanya bagaimana terkenal. Karena dia melihat kalau terkenal uangnya banyak, kalau terkenal Masya Allah banyak kebaikan-kebaikan dilihatnya. Ada juga yang yakin dengan kekayaan dia akan bahagia, dia akan mulia, maka hari-hari mikirnya bagaimana nambah kekayaan. Banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak peduli. Bahkan ada yang bekerja menjadi kapal pesiar, di kapal pesiar sampai 5 tahun, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan rumah. Hadirin, sanggup hadirin. Ada juga ibu-ibu yang meninggalkan suaminya, meninggalkan anak, meninggalkan rumah, jadi TKW di negara orang. Hadirin, sanggup. Walaupun berita seringkali diperdengarkan, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, pergi sehat pulang tinggal mayat, banyak beritanya, tapi sanggup hadirin. Kenapa? Karena meyakini kalau kaya bahagia. Hadirin sekalian, padahal sudah ada contohnya. Korun, orang yang yakin dengan kekayaan dia akan bahagia. Kunci emasnya saja dibawa oleh pemuda-pemuda terkuat ketika itu. Kuncinya terbuat dari emas. Nabi datang menyampaikan agama, ditolak. Maka kemudian Allah putuskan, hadirin sekalian, Korun walaupun kaya dihinakan Allah dengan kekayaannya. Namrud lantarai, seorang raja yang zalim, menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, kemudian dibuatkan api unggun yang besar, dilemparkan ke dalam kobaran api. Malaikat menawarkan diri untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam imannya sempurna, yakin sempurna kepada Allah, harapnya hanya kepada Allah. Maka dijawab, cukup Allah sajalah yang menjadi penolong. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yakin malaikat tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Api tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika jawabannya begitu karena yakin yang sempurna, sampailah Nabi Ibrahim salam dalam kobaran api, sampai juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada api untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang yang sekeliling melihat kejadian itu kepanasan, mundur ke belakang. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api. Hadirin sekalian, selamat dan sejahtera. Tali yang mengikatnya putus, terbakar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kepanasan, tidak kesusahan, tidak kelaparan, tidak kehausan, bahagia, sejahtera di dalam kobaran api. Yang melemparkannya Raja Namrud di dalam istana. Istananya mewah, perabotan-perabotannya hebat, makanan-makanannya hebat, pakaian hebat, tentaranya, pengawalnya hebat. Tapi ketika menolak agama, memerangi agama, Allah hinakan, Allah binasakan, Allah membuat ia menderita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, maka hadirin sekalian, penting bagi kita untuk membangun rumah tangga kita, agar rumah tangga kita hari-hari merasakan kebahagiaan. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah SAW. Rasul adalah uswatun hasanah, contoh terbaik dalam segala hal. Dalam rumah tangga, Rasul yang terbaik untuk dicontoh. Rumahnya Rasulullah, hadirin, cukup 4 jenazah kecil. 4 jenazah saja cukup di rumahnya. Rumahnya kecil. Rumah kita kadang-kadang WC kita lebih besar dari rumah Rasul. Tapi belum pernah ada suami yang mengatakan di rumahnya baiti jannati. Istri pun kadang-kadang belum pernah juga ngomong baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Anak-anak juga jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Di rumah terasa di surga nggak ada, diriin. Padahal TV flat ada, spring bed ada, perabotan kulkas segala macam ada. Karena memang benar, bahagia itu bukan karena perabotannya mahal. Bahagia itu bukan karena rumahnya besar. Bahagia itu bukan kendaraannya bagus.
bahagia itu kalau di dalam rumah amalan agamanya sama dengan amalan agama di rumahnya Rasulullah SAW. Maka hari ini kita ingin bermusyawarah bagaimana sih amalannya rumah Rasul, dan kita harus pasang niat untuk mengamalkannya di rumah-rumah kita. Hadirin sekalian, Rasulullah hari-hari mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku surga. Di dalam rumah terasa di dalam surga. Istrinya semuanya mengatakan di dalam rumah terasa di dalam surga. Padahal di rumah Nabi tidak ada TV flat, tidak ada spring bed, tidak ada kemewahan. Tetapi ada amalan agama sempurna. Hidup amalan agama sempurna 24 jam di rumahnya baginda Nabi SAW. Maka ibu-ibu sekalian, penting ibu-ibu untuk memikirkan, mengusahakan bagaimana rumahnya ada amalan agama sebagaimana rumahnya Rasulullah SAW. Jangan rumah kita seperti kuburan, nggak ada amalan agama, bahaya. Kalau amalan agama nggak ada di rumah kita, yang terjadi salah paham, yang jadi pertempuran dunia ketiga. Suami ngomong, ibu salah paham. Ibu ngomong, suami salah paham. Ibu bapak ngomong sama anak, anak bisa salah paham. Anak ngomong, bisa ibu bapak salah paham. Karena salah paham, seringkali piring jadi pecah, mangkok jadi terbang. Kenapa? Salah paham. Kening ditekuk, lama-lama bisa stroke. Hadirin sekalian, maka penting kita untuk menghidupkan amalan agama sempurna di rumah kita, mencontoh amalan agama baginda Nabi SAW. Hadirin sekalian, sholat saja, kalau sholat ingin diterima, maka sholatnya harus mencontoh sholatnya baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sholat subuh 2 rakaat, maka kita ikuti 2 rakaat. Jangan nambah-nambah. Waduh, ini lagi taubat nih, iman lagi naik, kita sholat subuh mulai hari ini 6 rakaat. Nggak boleh, nggak diterima. Tapi kan lebih banyak, walaupun lebih banyak, karena nggak contoh Nabi nggak diterima. Bapak Ibu, kalau kita ingin nelpon saudara kita, nomornya kurang, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Atau nomor handphonenya kelebihan 1, nomornya 08117 sekian, cuman kita lebihin 1, tambah 9, nggak nyambung. Tapi pulsa saya penuh loh Pak, walaupun pulsa di handphone penuh. Tapi handphone saya terbaru, walaupun handphonenya terbaru canggih, kalau nomornya kurang atau berlebih, maka tidak akan nyambung. Begitulah hadirin sekalian, agar amal-amal kita ini nyambung kepada Rasulullah, maka kita perlu mencontoh amalnya Rasulullah. Sama dengannya bahagia, sama dengannya sukses, sama dengannya selamat. Bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa sih amalannya rumah Rasul, amalan agamanya? Yang pertama adalah dakwah ilallah. Di rumah Nabi dihidupkan dakwah ilallah. Setiap hari, minimal Bapak Ibu sekalian, kita latihan dakwah ilallah kita 25 majelis, 25 kali setiap hari. Dengan siapa, kapan, dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ketika mau tidur bisa dakwah. Suami bisa dakwah kepada istri, istri bisa dakwah kepada suami. Lagi duduk-duduk di ruang keluarga, suami dakwah kepada istri. Istriku sayang, alhamdulillah ya, kita ini Allah jumpakan. Saya bersyukur betul dijumpakan Ratu Bidadari. Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah memang baik banget sama saya. Saya yakin banyak laki-laki yang ingin menjadikan engkau istrinya. Mungkin lebih dari 1 miliar laki-laki. Tapi saya termasuk orang yang paling beruntung, orang yang betul-betul Allah tolong untuk memperistri kamu. Hadirin sekalian, pembicaraan-pembicaraan seperti ini harus dibiasakan dengan istri, dengan suami, untuk saling mendakwah. Maka kemudian istri juga begitu. Saya juga bersyukur, suamiku sayang, saya bersyukur kepada Allah. Saya mendapatkan laki-laki yang paling tampan di muka bumi ini, menurut saya. Senyummu, Masya Allah, manis mengalahkan madu. Dipuji, jangan, Masya Allah. Kadang-kadang suami istri mentang-mentang udah berumah tangga 30 tahun, Masya Allah, mandang istrinya mau pingsan.
Yang istri mandang suaminya memuntah, akhirnya kacau balau itu rumah. Hadirin sekalian. Nah kemudian ketika di kamar juga begitu dakwah. Dakwah dulu hadirin sekalian. Dakwah, Masya Allah bang. Ini saya terima kasih bang ya. Abang sudah nemenin saya, ngimami saya 30 tahun bang. Maaf nih bang, kalau saya jadi istri yang kurang baik, saya mohon ampun kepada Allah bang. Saya ini Masya Allah. Kata suami, enggak deh, kamu ini luar biasa. Saya kalau nggak beristri kamu deh, Masya Allah, mau jadi apa saya ini deh. Dulu saya perokok berat deh, sebungkus sehari itu bisa 10 bungkus. Ketemu kamu begitu semangat melarang saya ngerokok deh. Kamu walaupun saya marah, kamu melarang saya rokok, kamu masih berjuang untuk berhentikan rokok saya. Maka dek, Masya Allah, terima kasih dek. Saya sekarang gak merokok asbab kamu. Memang Allah telah kirimkan kamu untuk menjadikan saya menjadi pribadi lebih baik. Itu bisa sejam 2 jam kita ngobrol hadirin sekalian. Hadirin sekalian, ketika bangun dipuji lagi istri kita, mujinya puji Allah. Hadirin sekalian. Anak-anak begitu juga, lagi di meja makan puji. Hadirin sekalian, Masya Allah, orang-orang zaman dulu kadang-kadang kita harus belajar nih sama emak-emak nenek kita. Dulu di kampung-kampung, Masya Allah, ibunya itu punya anak banyak rata-rata. Rata-rata anak ibu-ibu zaman dulu anaknya banyak-banyak. Ada 12, ada 23, banyak, nggak pakai pembantu. Anak-anak zaman dulu, Masya Allah, meringankan kerja ibu. Maka ada istilah banyak anak banyak rezeki. Dulu kita kalau di kampung, Masya Allah, bagian masak ada anak kesekian. Nak, kamu masak ya? Oke mak. Masak kita anaknya, ya. Dan kemudian ada anak yang lain. Nak, kamu coba lap-lap itu kursi. Siap mak. Nak, kamu nak lap kaca. Ya mak. Kamu sapu-sapu rumah, bersih-bersih. Ayah kamu mau datang, jangan sampai kotor. Ya mak. Ayah kamu coba pergi ke gunung tuh, kayaknya keran tuh gak keluar air. Jangan-jangan selangnya ada yang ganggu, coba kamu benerin. Ayah kamu nanti mau mandi. Ya mak. Nah kamu coba masakkan, rebuskan air hangat. Ayah kamu biarin mandi air hangat. Ya mak. Semuanya Masya Allah taat kepada ibunya. Anak zaman sekarang, Masya Allah, nak kamu jangan kelamaan main handphone ya. Muka langsung ditekuk. Masya Allah. Anak-anak zaman dulu, Masya Allah, memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena emak zaman dulu, ibu zaman dulu menghubungkan anaknya kepada Allah, menghubungkan anaknya kepada agama, menghubungkan anaknya kepada masjid dan surau. Hadirin sekalian, hari ini ibu-ibu zaman now tidak menghubungkan anak cucunya kepada masjid. Akhirnya banyak anak-anak sekarang, cucu-cucu sekarang, banyak yang tidak taat kepada nenek datunya, kepada bapak ibu. Maka penting bagi kita hadirin sekalian untuk membuat suasana dakwah ilallah di dalam rumah kita. Dakwah ilallah itu hadirin sekalian penting. Makan kita bicara kebesaran Allah. Zaman dulu tuh Masya Allah, ibu-ibu zaman dulu dengar pengajian sedikit, amalnya banyak. Kalau sekarang nih Masya Allah, ceramah udah banyak tuh. Di TV ada ceramah, media sosial ada ceramah, di WA group ada ceramah, di billboard ada ceramah. Waduh, banyak sekali ceramah, nggak kurang-kurang. Pondok pesantren sudah sangat banyak, sekolah-sekolah agama sudah sangat banyak, ustadz-ustadzah sudah sangat banyak. Tapi zaman dulu, Masya Allah, ibu-ibu zaman dulu dengar kebaikan amal. Kalau sekarang dengar agama berdebat. Hadirin sekalian, maka bagus kita mengingat masa lalu kita, kebaikannya kita amalkan. Misalnya makan. Hadirin sekalian, makan ini bisa banyak masalah muncul. Rumah tangga berantakan karena makannya caranya salah. Anak-anak bisa jadi tidak hormat kepada orang tua karena cara makannya salah. Kalau dulu kita diajarkan orang tua kita, Masya Allah, kita menunggu makanan, bukan makanan menunggu kita dulu. Sekarang makanan nunggu orangnya. Dari cara pertama sudah salah. Sunnahnya itu kita menunggu makanan. Sembari menunggu makanan, bicarakan kebesaran Allah. Hadirin sekali, ketika makan kita sudah sampai, makanan datang, kita doa. Dan ibu, Masya Allah, zaman dulu tidak boleh anak-anaknya makan duluan sebelum ayahnya, sebelum bapaknya.
Anak sudah mandi, makanan sudah siap, ya. Kemudian kita sudah rapi, ayah datang. Maka kemudian dilihat makanan sudah siap, ya. Anak-anaknya sudah rapi, dia senyum sama istrinya. Dia mengatakan dalam hatinya bagus. Kemudian istrinya pun senyum, bahagia, senang ketika bisa memuaskan suaminya. Karena surganya seorang istri itu terletak kepada ridhonya suami. Kalau suaminya ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah sudah ridho, ibu pasti masuk surga. Allah. Tapi ibu-ibu walaupun menghatamkan Quran setiap detik, bersedekah 1 ton emas setiap detik, tapi suami tidak ridho, bahaya. Maka hadirin sekalian, penting bagi ibu-ibu untuk mengambil posisi yang pas. Jangan sampai suami-suaminya tidak ridho. Hadirin sekalian, penting untuk kemudian menjaga setiap waktu agar suaminya jadi ridho. Maka hadirin sekalian, kalau zaman dulu dari makan saja sudah berkah. Ketika ayah kita mengatakan, ayo makan, anak-anaknya waktu itu belum berani makan sebelum ada tanda dari ibunya. Kalau ibunya sudah ngasih tanda, baru anaknya berani makan. Adab, hadirin sekalian. Seorang istri, seorang ibu, bagaimanapun suaminya, itu nggak pernah diceritakan keburukan suami kepada anak-anaknya, nggak pernah. Selalu diceritakan kebaikan bapaknya. Misalnya lagi selisih paham, ternyata suaminya marah, anak dengar. Kemudian anak satu hari bertanya sama ibunya, mak habis dimarahin ya sama ayah. Enggak, kata maknya. Yang benar mak, kamu ini anak-anak, nggak ada, ayah kamu tuh sayang banget sama mak kamu ini. Nggak ada tuh, mak kamu ini dijadikan ratu sama ayah kamu. Kamu ini, kamu tuh nggak boleh. Ayah kamu itu, masya Allah, tahu nggak kamu susah di luar. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, susah ayah kamu itu. Kamu ini, makanya kalau ayah pulang tuh, kamu jangan banyak tingkah, udah mandi. Jangan suka buat marah-marah ayah kamu tuh. Ya, kalau dimarahin ayah tuh jangan melawan, dosa kamu, neraka nanti. Begitu mama zaman dulu. Walaupun hatinya menangis, walaupun dia susah, dia tahan. Nggak seberapa Bapak Ibu sekalian, kesusahan di dunia ini nggak seberapa. Nggak ada orang susah nangis terus sampai 1 tahun, nggak ada. Susah paling sebentar doang. Satu orang yang susahnya dari lahir sampai mati, tapi Allah vonis masuk surga. Maka satu hamba ini dicelupkan sebentar ke surga. Allah angkat lagi dia dan ditanya kepada hamba tadi, wahai hambaku, bagaimanakah kehidupan kamu di dunia? Maka hamba tadi katakan, wahai Allah, sesungguhnya saya di dunia nggak pernah susah ya Allah. Saya dari lahir sampai mati bahagia terus ya Allah. Padahal ini orang yang paling susah di muka bumi, hadirin sekalian. Dari lahir sampai mati susah terus Allah buat. Tapi dia tetap bersyukur, tetap sabar. Maka kemudian Allah putuskan masuk surga, baru dicelupkan sebentar di dalam surga. Kemudian diangkat, ditanya bagaimana kehidupannya di dunia. Dia mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya saya tidak pernah susah. Saya selalu bahagia ya Allah. Dan satu hamba yang lain, yang dari lahir sampai mati bahagia terus, wajahnya tampan rupawan, jadi orang kaya, kerjaannya hebat, rumahnya hebat, istrinya cantik jelita, pokoknya kendaraannya bagus, bahagia dari lahir sampai mati. Tapi sering berbuat dosa, tidak bersyukur. Hadirin sekalian, suka marah sama istri, pelit sama istri, diputus masuk neraka, dicelupkan sebentar ke dalam neraka, diangkat. Wahai hambaku, kata Allah, bagaimanakah kehidupan kamu di dunia? Maka orang tadi katakan, ya Allah, sesungguhnya saya di dunia tidak pernah bahagia. Saya susah terus ya Allah, menderita terus, sengsara terus ya Allah. Bayangkan hadirin. Maka ulama katakan, perbandingan dunia dan akhirat seperti jarum yang dicelupkan di lautan, kemudian jarum itu diangkat, tetesan-tetesan air laut dari jarum, itulah dunia. Sedangkan akhirat adalah lautan yang tak bertepi. Allah. Jadi kalau kita susah di dunia ini cuma sementara, tetesan air laut dari jarum yang dicelupkan di laut. Hadirin sekalian, enggak lama, sebentar saja.
Hadirin sekalian, maka penting kita untuk menghidupkan amal agama sempurna di rumah kita. Yang pertama adalah dakwah ilallah. Di rumahnya Rasul dihidupkan dakwah ilallah. Yang kedua, hadirin sekalian, hidup ta'lim wa ta'lum. Di rumah harus hidup ta'lim wa ta'lum, sehingga pikiran-pikirannya cerdas, pikiran-pikirannya menjadi wise, bijaksana, tidak murah marah, tidak mudah tersinggung, karena dia tahu ilmunya. Siapa yang tidak marah maka masuk surga. Dia paham hadisnya, maka dia nggak marah. Hadirin sekalian, ta'lim wa ta'lum ini membuat seseorang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang sabar, tutur katanya hanya bicara yang baik-baik, yang menyenangkan saja, tidak bicara gibah, tidak bicara dusta, apalagi hoak, enggak. Tidak ada keluar kebun binatang. Hadirin sekalian, ta'lim wa ta'lum. Maka di sahabat tidak ada universitas, tidak ada pondok pesantren, tapi hidup ta'lim wa ta'lum di rumahnya. Maka kemudian rumah sahabat menjadi rumah tangga yang terbaik. Kuntum khairul ummat, menjadi pribadi yang terbaik, cerdas. Hadirin sekalian, maka penting bagi kita untuk menghidupkan ta'lim wa ta'lum di rumah kita. Kita musyawarah, tentukan waktunya, apa habis maghrib atau habis isya. Tempatnya ditentukan, istiqomah, waktunya, tempatnya. Kalau punya anak kecil dilibatkan. Tapi anak saya juga jingkrak-jingkrakan, Pak, suka main-main, gak apa-apa. Jangan kemudian dimarahi, jangan. Anak-anak ibu yang masih kecil, jadikan dia seperti raja. Jangan kemudian banyak dipukul, banyak. Kalau sudah dia mulai remaja, boleh dimarahi, boleh dipukul kalau tidak sholat. Tapi kalau anak-anak, biarkan. Cucunya Rasul sedang sholat, sujud, kemudian diduduki pundaknya, Rasul langsung diam, memperlama sujudnya. Tidak marah-marah, karena anak-anak memang belum bisa berpikir. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting hidupkan ta'lim wa ta'lum di rumah kita. Bapak-bapak perlu cek istrinya sudah benar tidak Al-Fatihahnya. Jangan sampai istri kita nih, Masya Allah, sudah menemani bapak-bapak puluhan tahun, sudah melahirkan anak-anak, bertaruh nyawa, susah, masakan, nyuci, segala macam. Jangan sampai kita nggak ada usaha untuk memastikan istri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka penting Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan ta'lim wa ta'lum. Pertama, ta'lim wa ta'lum itu adalah kita bicarakan hadis-hadis, ayat-ayat kitab. Yang kedua, kita juga bicara bagaimana khalaqul Quran. Kita ingin bicara bagaimana perbaikan bacaan Al-Quran anak-anak kita, istri kita. Atau kalau suaminya, misalnya istrinya sudah hafizah, suaminya tidak, boleh saling koreksi. Hadirin sekalian, sehingga di rumah itu ada perbaikan. Dicek, nak, kamu tadi satu hari sudah 1 juz belum? Belum, Pak. Waduh, kamu harus 1 juz, nak. Al-Quran ini, nak, ini nanti kalau kita sudah meninggal, Al-Quran kalau kita tunaikan hak-haknya, dibaca minimal 1 juz 1 hari, dia akan menjelma sebagai pengacara yang akan membela kita, tidak akan berhenti sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca, nak, tidak ditunaikan hak-haknya, dia akan menjadi jaksa yang akan menuntut kita. Tidak akan berhenti menuntut sampai kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, perlu diceritakan. Hadirin sekalian, yang ketiga, zikir ibadat. Hidupkan zikir ibadat, sehingga rumah kita tidak seperti kuburan. Ada kita zikir pagi, ada zikir sore, ada kita belajar doa-doa masnunah, ada kita halqah Quran, atau kita menghatamkan Quran. Hadirin sekalian, ada kita hidupkan sholat kalau ibu-ibu memang dianjurkan sholat fardunya itu di rumah, karena kemuliaan seorang wanita itu di rumah. Tapi di masjid boleh nggak? Boleh, tapi lebih mulia di dalam rumah. Kalau suaminya lebih mulia, lebih utama kalau sholatnya di masjid. Kalau kita sholat di masjid, 1 langkah menuju masjid, 1 dosa diampuni, 1 kebaikan Allah berikan, 1 derajat Allah naikkan. Semakin banyak melangkah ke masjid, semakin baik, bagi laki-laki terutama. Tapi bagi ibu-ibu, kemuliaan itu di dalam rumah. Allah ciptakan singa, mulianya di dalam hutan. Kalau singa makin betah di dalam hutan, makin mulia, makin berjaya. Nggak percaya? Coba kita tes. Kalau kita datang ke hutan, masuk ke hutan, hadirin,
kita mendengar auman singa, takut kita. Walaupun singanya belum kelihatan, walaupun cakarnya belum kelihatan, walaupun baru kedengaran aumnya saja kita sudah ketakutan. Kenapa? Karena kemuliaan singa di dalam hutan. Tapi kalau singa yang sama sudah tidak betah di dalam hutan, mulai minggir-minggir di pinggir hutan, ditangkap sama orang, dijual di kota, dijadikan sirkus. Coba kalau kita ketemu di sirkus ada singa, ada macan, kelihatan wajahnya, kelihatan taringnya, kelihatan cakarnya, aumnya jelas, tapi rasa takut nggak ada. Kenapa? Karena salah tempat. Jangankan kita, anak-anak kita aja nggak takut, bahkan dianggap singa di dalam sirkus lucu-lucu. Hadirin sekalian. Maka hadirin sekalian, kita harus paham maunya Allah, maunya Rasulullah apa. Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan wanita itu di dalam rumah. Nah, hari ini orang-orang batil merayu agar wanita-wanita ini banyak di luar rumah. Allah. Banyak di mal-mal, banyak di pasar-pasar, dipajang-pajang di billboard. Orang jual alat berat, gambarnya perempuan. Apa hubungannya? Hadirin sekalian. Maka usaha agama ini ingin mengembalikan bagaimana wanita-wanita kita menjadi mulia. Hadirin sekalian. Maka ta'lim wa ta'allum ini, ya, zikir ibadat ini untuk mengembalikan ke kemuliaan wanita. Kita buat sholat fardunya wanita bisa di rumah, tapi laki-laki fardunya di masjid. Nah, nanti suami istri, anak-anak sering buat amalan sholat sunnah di rumah. Perbanyak sholat di rumah, sholat sunnah. Bisa sholat duha di rumah, bisa sholat tahajud, bahkan bisa sholat tasbih. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sholat tasbih ini Masya Allah. Di dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Apa katanya Rasulullah? Wahai pamanku, maukah engkau kuberikan satu amalan, di mana kalau amalan ini kau buat, maka dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang, dosamu yang sekarang, dosamu yang besar, dosamu yang kecil, dosamu yang sengaja tidak sengaja, dosamu yang sembunyi-sembunyi pun terang-terangan, Allah akan ampuni semua. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu katakan, mau. Maka Rasulullah katakan, kamu buatlah amal, namanya sholat tasbih. Ada dua pendekatan dalam kitab itu. Yang pertama, sholat tasbih itu bisa dilakukan ketika malam, atau bisa dilakukan ketika siang. Kalau malam bisa dibuat dengan 2 salam, 4 rakaat 2 salam. Yang pertama bisa dibuat sebelum baca Al-Fatihah 15 kali. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu ayat dibaca, baca 10 kali zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terakhir tutup wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika ruku sudah baca, baca langsung zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali tutup wala haula wala quwata illa billah. Begitupun berdiri, baca, sudah itu zikir lagi 10 kali. Kemudian sujud, sudah baca, sujud, baca 10 kali zikirnya. Duduk, sudah baca duduk, baca lagi zikir 10 kali. Sujud kembali, sudah baca sujud, baca 10 kali zikirnya. Kemudian berdiri, baca lagi 15 kali sebelum Al-Fatihah, dan seterusnya. Cara pertama. Cara kedua, sudah baca Al-Fatihah, baca ayat. Sudah baca ayat, baca zikir 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 15 kali ditutup. Sudah itu sujud, ruku. Sudah baca ruku, dibaca lagi 10 kali. Berdiri, sudah baca berdiri, baca lagi zikirnya 10 kali. Sudah itu sujud, sudah baca sujud, baca zikir 10 kali. Terus seperti itu. Duduk, sudah duduk, baca 10 kali. Sujud kembali, sudah baca sujud 10 kali lagi. Nah, jangan berdiri dulu yang kedua ini. Ya, duduk dulu, Allahu Akbar. Duduk, baca 10 kali. Sudah itu berdiri, nggak usah takbir lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kalau siang bisa dibuat, insya Allah itu bisa dibuat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Kalau tidak bisa kita lakukan tiap hari, kita bisa lakukan minimal sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, minimal 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa 1 tahun sekali, minimal seumur hidup sekali kita buat. Hadirin sekalian, bagaimana agar mudah buat?
luangkan waktu 3 hari Mas Turo insyaallah. Masya Allah. Ya, biasanya kita kalau keluar program itu ada yang sudah mampu bisa ngimami, sehingga yang belum bisa menjadi makmum. Nanti sudah bisa di rumah, kemudian bisa buat amalan dengan anak-anak. Banyak lagi amal-amal yang lain hadirin sekalian. Maka dengan taklim wa ta'lum ini akan banyak amalan-amalan baru yang kita temukan. Akan banyak fadilah-fadilah, manfaat-manfaat yang akan kita temukan. Maka taklim wa ta'lum ini akan lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Akan lebih meningkatkan kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW. Kenapa hari ini sunnah Rasulullah SAW banyak ditinggalkan umat? Karena tidak taklim wa ta'lum. Nggak paham apa manfaatnya menghidupkan sunnah Nabi. Rasulullah katakan siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi berarti cinta kepada Nabi. Sampai cinta kepada Nabi berarti di surga bersama Nabi. Jadi hadirin sekalian, untuk masuk surga itu gampang, murah dan mudah. Cuman hari ini banyak sekali orang yang menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Kayaknya dia penjaga neraka, rugi kalau orang nggak masuk neraka sepertinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian nggak ada. Allah sangat ingin 100% hamba-hambanya, manusia yang Allah ciptakan ini 100% masuk surga semuanya. Itu keinginan Allah. Maka Rasulullah katakan sesungguhnya umat akhir zaman tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Gak menghidupkan taklim di rumah. Siapa yang enggan? Gak menghidupkan zikir ibadah di rumah. Siapa yang enggan? Gak mau menghidupkan dakwah ilallah di rumah. Hadirin sekalian, yang terakhir, programnya agama di rumahnya Rasulullah adalah khidmat, perkhidmatan Bapak Ibu sekalian. Perkhidmatan ini penting untuk dibuat di rumah. Karena banyak masalah itu gara-gara nggak ada khidmat di rumah. Suami minta dilayani istri. Suami minta dicintai istri. Suami minta diperhatikan istri. Ah, kamu ini nggak ada perhatian sama sekali sama saya. Dasar kamu. So istri akan balas juga. Ya kamu juga gitu. Kamu datang ke rumah nggak ada tuh. Datang marah-marah udah pergi lagi. Nggak ada. Tetapi kalau dibalik, suaminya Masya Allah inginnya mencintai istri, inginnya memperhatikan istri, inginnya memuliakan istri, maka istri pun akan begitu. Maka hadirin sekalian, program yang terakhir di rumah untuk menghidupkan amal agama sempurna, perkhidmatan. Bagaimana tanamkan tekad sebagai suami? Mulai hari ini saya tahunya ingin berkhidmat kepada istri saya. Soal istri mau berkhidmat gak mau berkhidmat itu urusan dia sama Allah. Istri juga begitu. Pokoknya mulai hari ini saya tujuannya surga. Untuk masuk surga harus ridho suami. Maka saya akan berkhidmat habis-habisan, akan berkhidmat totalitas kepada suami saya. Paling banter saya berkhidmat itu cuma sampai mati doang. Nggak ada sampai 1000 tahun. Hadirin sekalian, tekadkan. Maka kemudian nanti suaminya Masya Allah, kalau suaminya ibu-ibu senang pakai baju apa, pakai bajunya bu. Hadirin sekalian, kalau suaminya senang minumnya apa, dikasih. Berusaha. Minuman yang terenak itu, minuman yang berkamasa itu adalah minuman makan yang dimasak oleh istrinya. Allah. Dan gunakan zikirnya, risaunya ketika buat kopi untuk suami kita. Jangan suruh pembantu, jangan suruh orang lain, kita sendiri. Allah. Karena yang butuh masuk surga itu kita, yang butuh ridho suami itu kita, bukan pembantu kita. Oh, Pak Mar. Masya Allah. Buatkan kopi, Masya Allah. Allah. Ya Allah, sampai doa. Jadikanlah suami saya ini ahli surga ya Allah. Jadikanlah suami saya ini ya Allah penyayang, gak marah-marah ya Allah. Jadikanlah suami saya dermawan ya Allah. Kalau ngasih jangan sampai ngitung di dompet kelamaan ya Allah. Kalau bisa dompet-dompetnya ya Allah dikasih ya Allah. Zikir bu, subhanallah, alhamdulillah, wala. Dibuatkan kopinya. Lihat betul, jangan dimasukkan garam bu. Kalau Rasul bisa dikasih garam, minumannya dia masih senyum. Masya Allah katanya, minuman ini minuman terenak di dunia. Dia bilang, masa? Iya, kamu coba aja kalau nggak percaya. Dicoba, ternyata Masya Allah ini asin. Oh minta maaf, minta maaf. Jadi kalau istri lagi kelelahan salah naruh garam bukannya gula, bapak-bapak jangan langsung banting-banting pak, jangan langsung marah-marah. Ingat ini istri amanah dari Allah. Jangan sampai marah-marahin istri. Kata Ustadz Ali, kalau marah-marah sama istri bencong.
Jangan marah-marah istri. Ingat, istri itu titipan Allah. Ya, mata bapak-bapak bisa melihat karena Allah. Telinga bapak-bapak bisa mendengar karena Allah. Kaki bapak-bapak bisa berdiri dan berjalan karena Allah. Jangan sampai gara-gara marah istri, mata nggak bisa melihat. Bahaya. Jangan, ini titipan Allah. Betul, betul. Ya. Coba tetangga kita nitip mobil sama kita, kemudian mobilnya kita nggak urus, mobilnya kita rusak. Kira-kira gimana tuh tetangga? Kecewa, marah tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Maka istri ini harus dipahami, ini ada titipan Allah. Sekian banyak laki-laki yang ingin mencintai istri kita, tadinya ingin melamar istri kita, ditolak sama istri kita. Kenapa? Dia yakin sama bapak-bapak. Dia yakin bapak-bapak ini bisa mengajak kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah. Dia yakin bahwasanya bapak-bapak bisa mengajak dia lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah. Maka jangan kecewakan. Jadi kalau suami hanya memberikan dunia kepada ibu-ibu, kepada istrinya, ini suami zalim. Harusnya ketika kita sudah menikahi seorang istri, niat tekadkan harus sama-sama sampai ke surganya Allah. Hadirin sekalian. Maka begitu juga ketika suami sampai ke rumah, jangan bawa masalah luar ke dalam rumah. Caranya bagaimana? Kalau dari kantor, dari kebun, jangan langsung ke rumah. Datang ke masjid dulu. Datang ke masjid, ambil air wudhu, sholat dulu, doa dulu. Kalau masih ada waktu, tilawatil Quran dulu. Sudah segar, sudah mantap, ya sudah hilang keburukan-keburukannya, dibersihkan di masjid. Ya, masjid ini ibarat sungai, Bapak sekalian. Jadi kalau kita dari kerja di pabrik, nyemplung di sungai, hilang kotorannya, pulang ke rumah segar, bersih. Istri ngeliat juga enak, kita memandang istri dan anak juga enak. Nah, masalahnya kebanyakan dari luar langsung ke rumah, sehingga apa, suasana luar yang kacau balau kebawa ke rumah. Akhirnya rumah jadi kacau balau juga. Maka harus diingat, kalau kita dari luar rumah, jangan dulu masuk rumah sebelum ke masjid atau sebelum ke musola kita. Ambil aduk, sholat dulu, buat amalan dulu, sudah adem, sudah mantap. Ya, renungkan, ini saya mau ke rumah. Di rumah saya ada istri saya. Istri saya wanita terbaik yang Allah pilihkan untuk saya. Yang milihkan istri saya itu adalah Allah. Mantap ke dalam diri kita. Anak-anak juga begitu. Sampaikan anak-anaknya adalah amanah Allah. Tidak boleh saya menyia-nyiakan anak-anak ini. Anak-anak ini harus saya jadikan sesuai dengan maunya Allah. Menjadi anak-anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'i, abidah-abidah. Datang ke rumah itu sudah tenang. Hadirin sekalian. Begitupun kalau ingin pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke tempat pekerjaan, mencari rezeki, usahakan dari rumah. Jangan sampai kita enggak assalamualaikum, baca bismillahirrahmanirrahim, kita serahkannya semua kepada Allah, dan kita singgah sebentar ke masjid, minta tolong kepada Allah. Sehingga sebelum di kantor, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, saya mau ke kebun ya Allah, berikan saya kesehatan ya Allah. Jadikan asbab saya ke kebun ini Allah menjadi asbab hidayah. Bagi siapa saya yang melihat saya ya Allah, mendengar saya Allah, angin-angin yang mengenai tubuh saya ya Allah, jadikan asbab hidayah bagi seluruh alam ya Allah. Pikir agama, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, dakwah ilallah, ini agama ini hadirin sekalian, sesungguhnya bumbu pada makanan. Agar makanan lebih sedap dikasih bumbu. Petani itu harusnya lebih dulu masuk surga daripada nggak petani. Kalau dia dakwah ilallah. Kalau dia ada risau dengan umat. Ketika melihat ada orang-orang yang tidak berhijab, dia nangis, ya Allah, hidayah ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada wanita-wanita ya Allah di seluruh dunia ya Allah. Yang belum pakai hijab ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Pakai hijab ya Allah. Hadirin sekalian, dibawa risaunya. Ketika lagi bertani, maka kita menjadi bertani yang dai. Atau kita ke kantor juga begitu. Bagaimana ketika di kantor kita bisa menjadi asbab hidayah bagi orang kantor kita, bagi orang-orang yang melihat kita di kantor. Maka harus dibiasakan kita risau dengan umatnya Rasulullah. Rasulullah SAW itu paling Masya Allah, paling cinta dengan umatnya, paling cinta dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari memikirkan bagaimana 100% umat manusia ini masuk surga semuanya. Ayo sekalian. Maka kita pun harus contoh risaunya Rasul kepada umat ini. Harus banyak mendoakan umat ini, hadirin sekalian. Kalau sudah programnya sempurna, 4 program,
dakwah ilallah, talim wa talum, zikir, ibadat, khidmat, maka insya Allah suami kita akan mengatakan kepada teman-temannya, baiti jannati. Allah. Ibu-ibu akan ngerumpi di bawah pohon. Itu bukan ngomongin yang lain. Selama ini kan ngomongnya Masya Allah, ini sampai maju-maju. Itu tahu nggak Bu, si ibu itu kan sekarang ini Bu begini begitu loh Bu. Masa sih Bu? Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita gibah itu Masya Allah dosanya besar banget. Tapi saya hobi banget loh Pak. Ya sudah, diganti topiknya. Topiknya gibahin laki boleh. Masya Allah Bu, suami saya Bu. Ibu tahu nggak suami saya kalau bangun jam 2 pagi udah bangun loh Bu. Dan kalau dia bangun Bu, dia bisikin di telinga saya, Ratu, Oh, Masya ratuku, ratuku, bangun sayang. Yuk kita sama-sama mempersiapkan surga kita, istana kita di surga. Allah. Pas saya bangun Bu, udah disiapin tuh minum tuh, minuman susu Anlin. Allah. Wow. Susu Anlin tuh kesukaan suami dan kesukaan saya loh Bu. Sudah itu saya bukannya ngambil gelasnya, gelasnya diambilin Bu. Allah. Sudah itu saya langsung Bu, gelas itu disampaikan ke bibir saya. Subhanallah, belum jadi ratu di surga rasanya sudah di ratu Bu. Allah. Ah, masa sih Bu? Iya Bu. Ibu bener nih, bener. Kok bisa begitu ya? Tiga. Suami saya Bu, sekarang mah galak-galak. Oh ini Bu, makanya ikut dong Bu. Kami besok tuh ada tuh Mas Turo 3 hari. Ya Bu, tolonglah kalau saya nggak berani sama suami ibu aja nanti ke suami saya. Boleh, kapan waktunya nanti saya ngomong sama suami saya. Jadi ngerumpi tetap, tapi ngerumpi yang apa sunnah, ngerumpi yang islami. Ini ngerumpi islami. Ngerumpi islami itu ngerumpikan akhirat, ngerumpikan agama. Ibu-ibu sekalian, Dapat pahala. dapat pahala, hati jadi tenang. Tapi kalau kita ngerumpi keburukan tetangga, tidur kita mimpinya dikejar anjing galak. Makan kita langsung kembung gitu. Bapak Ibu sekalian, itu asam urat, stroke, jantung, segala macam tuh ngantri itu, nggak datang ke kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan mudah tua kalau ngerumpi tetangga keburukan. Tapi kalau ngerumpi kebaikan, Masya Allah, makin tahun makin muda, makin tahun makin cantik, makin tahun makin glowing. Maka penting bagi kita untuk menjadi asbab hidayah bagi tetangga-tetangga kita. Kita pikirkan. Insyaallah. Ada tetangga-tetangga kita pikirkan. Insyaallah. Insyaallah. Dan suami-suami, tolong kita hidupkan amalan agama di masjid sama dengan di rumah. Bagaimana masjid buka 24 jam. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menggapai ridho dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita, harta Amin. kita, waktu kita, istri, anak, suami kita, seluruh umat untuk keluar jalan Allah sampai ke ujung-ujung dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan kita untuk meninggalkan dunia ini dan Allah berikan hidayah, keyakinan, kekuatan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh saling tazkir Bapak Ibu.